Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kita jumpa dalam program seri pengajaran firman Tuhan. Shalom kami sampaikan dari Rumah Pemulihan Segala Bangsa, The House of Restoration for All Nations, yang terletak di Desa Kembe 1, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Harapan saya Bapak Ibu dalam keadaan diberkati Tuhan, baik-baik sehat-sehat. Kami percaya kita tetap dipelihara oleh Tuhan, jaminan Tuhan buat kita sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Hari ini kita akan membahas masih tema yang sama tapi bagian yang ketiga dari tema berjudul Imamat Rajani, Royal Priesthood. Kita sudah lewati 2 minggu yang lalu dengan tema yang sama, bagian pertama, bagian kedua, dan sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga. Ayat pokok kita terambil dari surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 sampai 10. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat yang ke-10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian pembacaan daripada ayat pokok kita. Dan kita tahu bahwa panggilan tertinggi bangsa Israel, Tuhan panggil mereka, ialah menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri di antara segala bangsa, dan juga menjadi bangsa yang kudus, yang dipersiapkan Tuhan untuk membangun kerajaan imam di bumi. Ya, sebab itu saudara perhatikan, ini panggilan tertinggi dari bangsa Israel. Panggilan tertinggi ini berlaku untuk semua suku-suku Israel untuk menjalankan tugas-tugas keimamatan dari antara segala bangsa. Ya, mereka tereliminasi karena ada tragedi yang terjadi ya ketika mereka menyembah anak lembu emas. Dan kita bisa baca dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 3 sampai dengan yang ke-8. Saya akan membahas di sini agak lebih lama dengan ayat-ayat ya, karena untuk meyakinkan kita bahwa Tuhan panggil Israel itu berulang-ulang Tuhan sampaikan kepada Musa, baik lewat kitab Keluaran maupun juga di kitab Ulangan ya. Di Ulangan 4 kali untuk Tuhan sampaikan, mereka meyakinkan mereka bahwa mereka dipanggil menjadi bangsa yang spesial, menjadi milik kesayangan Tuhan, atau His own special people, atau peculiar people. Kita akan baca Keluaran pasal yang ke-19 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan simak bersama-sama. Lalu naiklah Musa menghadap Allah di gunung Sinai ya, di tangan Horeb. Dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang telah kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Tuhan sampaikan ini. Kemudian ayat yang kelima, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam, perhatikan, dan bangsa yang kudus. Ya, inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ayat selanjutnya, lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ayat yang terakhir yang ke-8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, perhatikan saudara, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Ya, saudara perhatikan ini, ketika Musa naik ketemu sama Tuhan, dan kemudian Tuhan katakan seperti ini, kau katakan seperti ya, apa yang aku inginkan terjadi buat bangsa yang ya keturunan Yakub ini, bahwa mereka itu akan menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri dari antara segala bangsa dan menjadi bangsa yang kudus. Artinya mereka dikhususkan untuk kepentingan dan kehendak Tuhan. Ini yang harus dimengerti, tapi Israel tidak mengerti.
Ya, sebab itu kita bisa melihat Tuhan berulang-ulang dengan berbagai macam peristiwa sesudah mereka keluar di padang gurun. Terjadi tragedi yang kita tahu ya, mereka menyembah anak lembu emas itu, dan kemudian Tuhan mengulangi lagi kepada Musa. Itu kita bisa baca dalam kitab Ulangan pasal yang keempat ayat 20. Demikian bunyinya, sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri. Ya, umat yang sangat istimewa, umat yang khusus, seperti yang terjadi sekarang ini. Nah, jadi Tuhan ulangi lagi supaya Israel itu simak baik. Dia tahu persis bahwa rencana Tuhan buat mereka, menjadikan mereka bangsa yang spesial di matanya, karena ada tugas-tugas yang sangat mulia yang harus mereka kerjakan. Nah, kita baca lagi, Tuhan tegaskan lagi pada Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Kalau Tuhan mengulangi dalam kitab Ulangan, pasti Tuhan punya satu rencana yang sangat besar, yang sangat khusus, yang sangat istimewa, dan sangat spesial. Ada rencana utama. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi ini untuk menjadi umat kesayangannya. Ya, pada terjemahan yang lain berkata, engkaulah yang terpilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi ini untuk menjadi umat kesayangannya. Jadi Israel itu bangsa yang terpilih di antara yang dipilih. Mari kita baca lagi dalam kitab Ulangan pasal 14 ayat yang kedua. Bukan kebetulan 4 kali Tuhan mengulangi ini dalam kitab Ulangan, padahal dia sudah sampaikan di dalam kepada umat Israel di dalam kitab Keluaran, tapi Tuhan ulangi seperti Tuhan sangat serius dengan panggilan mereka. Karena ada tugas-tugas utama, ada tugas-tugas istimewa yang akan Tuhan percayakan buat mereka. Ya, sebab itu Tuhan ulangi lagi dan kita bisa baca. Demikian bunyinya, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi ini. Saudara lihat ini, ayat ini berulang-ulang. Berulang-ulang. Kemudian kita baca lagi, ada lagi pasal yang ke-26 kitab Ulangan ayat 18 dan 19. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. 19. Dan dia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi apa? Terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Luar biasa tuh. Tuhan kasih tahu yang terakhir di sini. Tuhan katakan, sudah 4 kali dalam kitab Ulangan Tuhan berkata bahwa Tuhan akan mengangkat mereka di antara segala bangsa menjadi kepala, bukan ekor. Ya, mereka akan memimpin bangsa-bangsa. Mereka akan menjadi mereka melakukan keimamatan bagi semua bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Dan pasti dikatakan di Tuhan bahwa mereka akan terpuji, ternama, dan terhormat. Tapi perjalanan yang kita tahu bahwa Israel tersandung karena mereka kurang memahami dan mempercayai Tuhan. Kemudian selanjutnya, untuk kita bisa memahami lagi lebih dalam lagi panggilan ini, karena panggilan ini punya analogi dengan kita orang-orang perjanjian baru. Sebagai bagian dari maksud Allah bagi bangsa Israel ketika mengeluarkan mereka dari Mesir, mereka harus menjadi kerajaan imam, perhatikan, yaitu dipisahkan dan dikhususkan untuk pelayanan atau pekerjaan Allah dan suatu bangsa yang kudus. Ini tujuan utama panggilan mereka. Bagaimana pembanding kita dan panggilan Israel dengan kita, orang-orang di zaman perjanjian baru? Demikian pula orang percaya di bawah perjanjian baru. Kita sekarang termasuk orang-orang percaya di bawah perjanjian baru harus juga menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus, yaitu bangsa yang terpisah dari cara-cara fasik dunia ini, lifestyle dunia ini. Kita harus berbeda di dunia ini untuk kita memperlihatkan kemuliaan Tuhan sambil berjalan di jalan kebenaran
dan kehendak kudus Allah. Dan kita bisa baca itu dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang kedua. Yaitu orang-orang yang dipilih. Kalau terjemahan yang sesungguhnya itu yaitu orang-orang yang terpilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan dia dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi kita orang-orang yang terpilih, ya. Yang terjemahan lama tuh lebih pas lagi dalam Alkitab terjemahan lama bahwa kita katakan terpilih, ya, untuk bisa dapat melakukan hal-hal yang sangat khusus dari apa yang menjadi kehendak Allah itu sendiri. Nah, kita bisa lanjut lagi bahwa panggilan Israel merupakan analogi dengan kita orang-orang percaya di zaman perjanjian baru, ya. Dan itu jelas tertulis tadi yang kita sudah baca di dalam 1 Petrus, dan kita baca lagi 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, cornerstone, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ayat yang ke-7. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan atau batu sandungan, dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Seperti itu sudah Israel ini, bicara mengenai Israel, dia gagal memahami rencana Tuhan yang luar biasa. Tetapi sekarang kita masuk pada panggilan yang sama dengan Israel. Sebab itu dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Bapak Ibu saudara sekalian, dengan saya, ya, tidak tergantung latar belakang kita apa, semua kita status apapun, ya, jabatan apapun, ya, dalam strata sosial apapun, dari suku mana, kaum suku dan bahasa dari manapun, bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Harusnya kita memahami ini, dan kita menjadi orang yang berbahagia, bersuka cita, orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Dan kita tahu jelas di dalam kitab Wahyu juga pasal yang pertama yang ke-6, ya, itu jelas tertulis bahwa dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan ketika Tuhan nebus kita. Pada yang ke-5 di sini nilai penebusan itu untuk apa tujuannya? Untuk membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin, ya. Dan kita bisa baca juga dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat yang ke-10 untuk menegaskan panggilan kita. Tadi saya sudah uraikan panggilan Israel. Sekarang panggilan kita sebagai orang-orang yang dibawa perjanjian baru, ya, orang-orang yang katakan percaya di zaman perjanjian baru. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi, imamat yang rajani. Sebab itu saya tekankan lagi di sini, kita betul-betul Yesus adalah raja di raja, atau ya, the great king, ya, dan kita adalah raja-raja kecil. Dan kita lihat bahwa tapi prosesnya itu adalah harus juga kita terlibat dalam panggilan keimaman dulu, baru kita bisa sebentar nanti akan bisa bersama-sama dengan Yesus akan memerintah, ya, ketika Dia datang pada kali yang kedua dalam satu pemerintah, pusat pemerintahan di dalam kerajaan 1000 tahun yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Berbahagia dan kuduslah ia mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia adalah raja di raja 1000 tahun lamanya di dalam pusat pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Wilayah pemerintahannya adalah di seluruh muka bumi ini, ya, di seluruh bumi ini. Kemudian kita akan lanjut pada bagian yang ya, supaya kita punya pengertian
Banyak orang Kristen menjadikan Tuhan sebagai alat untuk memenuhi semua kepentingan dan keinginan mereka. Tolong perhatikan baik ini. Ya, padahal Tuhan memanggil kita masuk dalam rencananya untuk menjadikan kita alat dalam menggenapi semua kehendak dan rencananya. Perlu saya ulangi lagi untuk kita simak baik ini. Banyak orang Kristen atau menjadi pengikut Kristus atau orang beriman kepada Kristus atau orang percaya itu menjadikan Tuhan sebagai alat untuk memenuhi semua kepentingan dan keinginan mereka. Saya harap saudara tidak dalam bagian yang ini. Ya, padahal Tuhan memanggil kita masuk dalam rencananya bukan untuk memenuhi kepentingan kita dan keinginan kita, tapi untuk menjadikan kita alat dalam menggenapi semua kehendak dan rencananya. Kita bisa baca dalam kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat 7 dan 21. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, untuk menyatakan kemuliaannya, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Berarti kita diciptakan, kita dipanggil untuk kepentingan Tuhan, untuk tujuannya Tuhan. Tolong dengar baik, bahwa kita semua yang dipanggil masuk dalam rencananya, ditebus dengan darah Yesus, menjadi pengikut Kristus, beriman kepada Kristus, jadi orang percaya kepada Kristus. Itu artinya untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kepentingan Tuhan. Kita dipanggil dan di dalam rencananya untuk menggenapi semua rencana dan kehendaknya. Percaya bilang amin. Pada ayat 21 kita baca dari Yesaya 43, dikatakan seperti ini. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Seperti tadi kita tahu, ya, panggilan kita, identitas kita luar biasa, menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang diyadani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Itu identitas kita. Kita panggilan kita masuk dalam rencananya. Untuk apa? Untuk apa? Kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita dari kegelapan keluar kepada terangnya yang ajaib, atau untuk memperlihatkan kemuliaan Tuhan kepada setiap bangsa, kaum, suku, dan bahasa. Haleluya, saudara. Panggilan yang istimewa, panggilan yang luar biasa. Sebab itu Tuhan mengulang terus lewat Musa untuk mereka bisa mengerti bahwa Tuhan mempercayakan bangsa ini. Dan juga sekarang panggilan itu berlaku buat kita semua, dan setiap bangsa, kaum, suku, dan bahasa. Supaya kita juga mengerti ada panggilan yang mulia, panggilan yang tertinggi, panggilan yang istimewa itu. Jangan engkau lewatkan kesempatan ini untuk engkau jadi orang-orang yang biasa, jemaat yang biasa, orang Kristen yang biasa. Tapi mari kalau kita mengerti bawa hidup kita, bawa keluarga kita, bawa komunitas kita untuk bisa masuk dalam panggilan tertinggi ini, maka kita menjadi keluarga pribadi yang sangat berbahagia, bisa menikmati janji Tuhan, bahkan kekayaan bangsa-bangsa janjikan untuk kita semuanya. Percaya bilang amin. Kita sudah masuk pada bagian yang lalu, ya, pada pertemuan kita pada bagian yang pertama dengan judul yang sama, yaitu 1 Romawi struktur kerajaan sorga di bumi. Itu ada A sampai E, dan kita bisa lihat itu pada materi pengajaran pada tanggal 5 September kemarin, ya. Nah, sekarang 2 Romawi juga kita sudah selesaikan pada pertemuan yang kedua, yaitu panggilan tertinggi membangun kerajaan imam, ya. Yang kita tahu ada 3 bagian. Yang A pertama, panggilan kepada bangsa Israel dan prosesnya yang kita sudah belajar secara detail. Kemudian B-nya adalah panggilan kepada bangsa-bangsa lain dan prosesnya sama. Kemudian C itu ada, kami buat tabel yang lalu itu, bagaimana hubungan paralel sejajar dari panggilan kepada bangsa Israel dengan panggilan kepada bangsa-bangsa lain dan prosesnya. Makanya bisa dilihat pada seri pengajaran, ya, pada bagian yang kedua tanggal 12 September tahun 2021 yang lalu. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian 3 Romawi. Bagian 3 Romawi itu adalah nubuatan kerajaan imam dan penggenapannya. Jadi dari jauh tempo Tuhan telah menyampaikan kepada para nabi mengenai bagaimana Tuhan akan membangun kerajaan sorga di bumi, yang sistem pemerintahan adalah keimaman dan penggenapannya. Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini memiliki tujuan utama untuk mendirikan kerajaan sorga yang adalah kerajaan imam. Saudara perhatikan. Dan hal ini telah sesuai dengan nubuatan
yang telah disampaikan oleh para nabi dari zaman purbakala. Dan di sini saya angkat ya 4 nabi yang bernubuat ya mengenai bagaimana Tuhan akan membangun kerajaan surga dengan sistem pemerintahan ya keimaman atau imamat yang rajani. Dan yang pertama kita akan baca dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-16 sampai 19. Dan ini adalah visi atau nubuatan yang disampaikan oleh satu pribadi yang namanya Daud. Ya, ternyata kalau kita baca selanjutnya, itu akan dijelaskan nanti dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 29 sampai 31. Ternyata Daud itu juga adalah seorang nabi. Selain dia adalah raja, Daud itu adalah juga ya seorang nabi dan dia seorang imam, saudara. Jadi Daud itu dia punya jabatan itu komplit. Ya seperti Yesus juga. Maka dia merupakan figur gambaran kepada Yesus ke depan. Dan dikatakan banyak ayat berkata bahwa Yesus itu dari keturunan Daud, dari suku Yehuda, tapi keturunan Daud, saudara. Dan di dalam 2 Samuel ini bagaimana Tuhan ketika ya tabut dibawa pulang ke Yerusalem dan kemudian Daud melihat, wah saya tinggal di rumah-rumah mewah kayu aras. Kenapa tabut itu tinggal di tenda seperti itu? Maka dia punya niat untuk bisa membangun ya rumah kediaman Tuhan atau bait Allah yang mewah, yang megah. Tapi Tuhan bilang tidak. Melalui Nathan Tuhan bilang tidak. Dan Tuhan sampaikan ya bahwa Tuhan punya rencana ke depan lewat keturunannya, lewat dinastinya, bahwa Tuhan akan membangun satu kerajaan dan pemerintahannya secara luar biasa itu. Dan Daud bersyukur, dia katakan siapakah aku ini Tuhan. Dan kita baca dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tuhan sampaikan lewat Nabi Nathan. Tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Kata selama-lamanya artinya tidak berkesudahan. Sejak dinubuatkan oleh Tuhan, maka itu berlangsung sampai ke depan selama-lamanya. Tidak bisa akan digagalkan atau dihentikan oleh apapun juga. Situasi bagaimanapun juga tetap tidak bisa menghalangi bahwa Tuhan akan menggenapi apa yang Tuhan katakan. Ya, seperti ini. Maka ayat 17 dikatakan, tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini Nathan berbicara kepada Daud. Ya, ayat selanjutnya, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, ya masuk ke dalam rumahnya. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, dia terharu, dia sangat bersyukur, dan dia menyadari siapakah dia. Seperti dia katakan, siapakah aku ini Tuhan. Dia tahu dia seorang gembala, kambing domba gembala, yang tidak diperhitungkan di zaman itu, baik oleh orang Israel, lebih khusus lagi untuk keluarganya. Ya, dia tidak dianggap. Tapi ketika Tuhan promosi dia luar biasa menjadi Raja Israel yang begitu sangat terkenal. Sebab itu Tuhan janjikan, bukan saja sampai kepada keturunanmu, bukan sampai kepada engkau, tapi sampai keturunan paling jauh ke depan. Aku merencanakan suatu rencana yang luar biasa. Dan Daud terharu seperti itu berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku? Ya, kalau terjemahan yang lain, dan siapakah dinastiku? Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian. Ya, dinasti. Kalau dinasti kita tahu bahwa dinasti itu keturunan raja-raja yang memerintah, yang semuanya berasal dari satu keluarga. Ya, itu dinasti. Terjemahan yang tepat itu, dan siapakah dinastiku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Kemudian kita lanjut lagi ya pada ayat yang ke-19. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Ya, jadi Tuhan berfirman lewat Nathan, dan Daud bersyukur. Daud katakan, siapakah aku ini Tuhan, sampai engkau begitu mempercayakan bagi keluargaku atau dinastiku, bahkan ya pada masa-masa yang masih jauh ke depan. Daud bersyukur, Daud terharu, dan dia sangat kagum kepada Tuhan. Ya, dan kita tahu memang Daud adalah pribadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Diulangi lagi dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 29 sampai
dengan 31. Bagaimana dibicarakan mengenai dinasti Raja Daud ini. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud. Ya, ini Petrus katakan pada ketika khotbah pada hari Pentakosta, Bapa bangsa kita. Karena Daud itu sangat dihormati di kalangan kaum Israel. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, perhatikan. Ayat ini secara eksplisit berkata bahwa Daud adalah seorang nabi. Dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Saudara perhatikan, Daud ini nabi, makanya banyak mazmur yang Daud mazmurkan itu dia profetik untuk ke depan. Dan salah satu juga saudara bisa lihat di sini bahwa Daud sampaikan ini adalah dalam kenabiannya dia. Dan kita bisa baca ayat selanjutnya 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, ini bicara Mesias yang dikubur 3 hari bangkit, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan, atau dagingnya terjemahan yang lebih pas adalah dagingnya Tuhan Yesus, karena ini N besar, tidak mengalami pembusukan, dan terbukti ya di 3 hari dalam kubur, dan dia bangkit kembali dalam tubuh yang boleh dimuliakan oleh Bapa di sorga dengan tubuh kemuliaan. Jadi tidak sempat mengalami ya pembusukan ya secara jasmani. Semua raja-raja sebelumnya itu mengalami ya pembusukan tubuhnya ketika mereka dikuburkan. Tapi yang satu ini Daud membuatkan ini bahwa dia tidak mengalami kebinasaan. Bahasa yang tepat lembaga Alkitab menerjemahkan kebinasaan, tapi harusnya bahwa dia tidak mengalami pembusukan tubuhnya jasmani. Dan terbukti itu dinubuatkan kepada Yesus, dan 3 hari dia bangkit kembali dengan tubuh kemuliaan. Haleluya. Dan kalau kita percaya, kita juga akan mengalami hal yang sama ketika dia datang pada kali yang kedua. Walaupun sekarang sudah mati, tapi Tuhan janjikan nanti akan kubur terbuka dan tubuh kita dikembalikan dengan tubuh kemuliaan yang bersama-sama semua orang kudus akan menyongsong Tuhan di angkasa. Dan kita bisa melihat ini juga merupakan bagaimana nubuatan bagi dinasti keluarga Daud yang akan memerintah sampai kepada Yesus. Kita akan lihat juga di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang 9 ayat 5 dan 6. Ini sudah sangat tidak asing lagi karena setiap kali Natal ayat ini dipakai sebagai narasi ya. Dikatakan seperti ini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ayat yang ke-6. Ini sudah bicara mengenai nanti Yesus sebagai ya raja, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud. Bicara takhta Daud lagi, saudara lihat di sini. Dan ini bicara kerajaan, bicara kingdom. Dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi saya menubuatkan juga bagaimana dari keturunan Daud ini yang akan sebentar nanti ya memerintah dalam kerajaannya. Dan kita tahu bahwa kerajaan ini adalah ya nubuatan daripada kerajaan sorga atau kerajaan Allah di bumi. Dan itu juga dikuatkan dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-33. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, nubuatan buat Yesus, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud. Perhatikan, ini bicara kerajaan berarti ya. Daud masih tetap terbawa di sini karena nubuatan tadi menggenapi nubuatan sudah disampaikan oleh Yesaya dan juga disampaikan oleh Daud sendiri ketika Tuhan menyampaikan itu lewat Nabi Nathan. Dan Daud bernubuat bahwa ke depan akan terus keturunannya, dinastinya akan memerintah, dan ini bicara sampai kepada Yesus. Karena Daud dengan Yesus serisi waktunya adalah 1000 tahun. Daud itu 1000 tahun sebelum Kristus. Dan ketika Yesus hadir, maka selisih tahun 1000 itu satu nubuatan yang cukup panjang ke depan, ya. Kemudian kita akan baca pada ayat yang selanjutnya 33. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini bicara the kingdom of God dan the kingdom of heaven.
Jadi nubuatan ini sudah berbicara mengenai bagaimana nubuatan kerajaan nanti yang Tuhan bangun di muka bumi ini, ya, dengan sistem pemerintahan keimaman, sebab itu disebut dengan kerajaan imam. Dan sekarang pengenapan ini sudah terjadi, ya, karena Yesus sudah datang menggenapinya. Kemudian kita juga bisa baca dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-23 ayat 5 sampai 6. Demikian bunyinya, sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana. Ini bukan bicara Daud lagi, tapi keturunan Daud ke depan. Karena bicara mengenai tunas, ya, adil bagi Daud yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Ayat selanjutnya, dalam zaman Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita, atau Yahweh Tsekinu. Itu adalah nubuatan disampaikan, dan kita bisa baca juga dalam kitab Nabi yang sama, Yeremia pasal 33 14 sampai 17. Ini penting untuk kita tahu. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Ayat 16. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita, ya, atau Yahweh Tsekinu. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas takhta kerajaan kaum Israel. Berarti dinasti, ya, raja-raja semua, keturunan raja-raja yang memerintah itu yang berasal dari satu keluarga, dan terbukti di sini. Kemudian kita lihat dalam kitab nabi yang lain, kitab Nabi Mika pasal 5 ayat yang pertama. Tetapi engkau hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dan kita tahu itu terjadi, digenapi. Kita bisa baca Matius 2 ayat yang ke-6. Dan engkau hai Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Bicara mengenai, ya, keimaman Yesus, dan juga datang sebagai the King of King di dalam kerajaannya. Jadi demikian, kita sudah melihat bahwa inilah nubuatan para nabi pendahulu yang sudah bernubuat bagaimana nanti, ya, kerajaan akan dibangun kembali, kerajaan Israel. Tapi sistem pemerintahan itu berdasarkan adalah keimaman. Dan kita tahu bahwa itulah yang dimaksudkan adalah kerajaan surga, yang adalah kerajaan imam. Dan kita melihat sekarang bagian B adalah rencana kerajaan sorga dan penggenapannya. Kalau tadi masih nubuatannya, sekarang rencana kerajaan sorga itu dan penggenapannya. Yang menggenapi pertama itulah Yohanes Pembaptis, ya. Kenapa dia sebut Yohanes? Dia seorang nabi, ya. Ya, Injil Lukas katakan bahwa dia adalah nabi Allah yang maha tinggi. Ya, Lukas pasal yang pertama ayat 76 demikian bunyinya, dan engkau hai anakku akan disebut nabi Allah yang maha tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Yang kita tahu persis Yohanes mempersiapkan jalan seperti apa yang dinubuatkan oleh kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40 ayat 3 sampai dengan yang ke-5. Sebab itu orang-orang yang akan menggenapi seluruh nubuatan ini, kita bisa lihat yang pertama adalah seorang Yohanes, anak Zakaria dan Elisabet. Kenapa disebut Yohanes Pembaptis? Karena cuma satu karya yang dia buat adalah membaptis. Sebab itu diberi gelar predikat Yohanes Pembaptis. Tidak ada karya lain yang dia buat selain hanya membaptis. Ya, padahal kita tahu semua nabi pasti buat banyak mujizat. Siapapun nabi dari mulai, ya, zaman purbakala sampai Yesus, semua itu membuat mujizat. Yohanes tidak pernah buat mujizat. Dan dia juga tidak ada kitab. Makanya dalam, ya, Injil Yohanes pasal 10:41 jelas tertulis. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat sesuatu tanda pun. Ya. Jadi Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun.
Tetapi semua orang yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Jadi Yohanes itu tidak pernah membawa mujizat satu pun. Padahal dia nabi Allah yang maha tinggi loh. Dia mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dia mendahului Yesus, mempersiapkan jalan. Dan kita tahu bahwa jalan itu bicara hati manusia. Tapi dia tidak buat mujizat apa-apa. Cuma satu karyanya adalah baptisan. Perhatikan ya. Makanya kita akan baca dalam Matius 3, 1 sampai dengan 6. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saudara perhatikan, Yohanes menggenapi, ya, bertobat dan kerajaan sorga. Ya, ini perhatikan saudara lihat. Kemudian ayat ketiga selanjutnya, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kemudian ya, Yohanes itu memakai bulu, ya, jubah bulu unta dan ikat pinggangnya kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Uniknya orang. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Perhatikan ayat 6. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan, ya. Dan ayat yang sama juga pada Injil Sinoptis ada di Injil Lukas pasal 3, ya, ayat 3 sampai 6. Kemudian Markus pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan yang kelima. Sebab itu sudah perhatikan di sini bahwa dia seorang nabi, dia diutus mendahului Yesus untuk mempersiapkan jalan bagi Raja Kemuliaan atau Yesus itu sendiri, yang disebut dengan prepare the way for the King of Glory, yang kita tahu itu dicatat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40 ayat 3 sampai 5 untuk kita bisa jelasnya. Yesaya sudah menubuatkan kehadiran seorang yang akan, ya, melakukan menggenapi firman ini, itu adalah seorang Yohanes. Demikian bunyinya, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Dan kita tahu bahwa jalan itu bicara mengenai hati manusia. Setiap lembah harus ditutup, ya, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Saudara perhatikan. Kemudian lanjut ayat yang kelima, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Yang menggenapi nubuatan ini adalah seorang disebut dengan Yohanes, anak Sakaria dan Elisabet. Sakaria adalah imam di zaman itu. Dan dia Tuhan katakan lewat Nabi Yesaya, dan Yohanes menggenapinya. Sudah perhatikan bahwa dia adalah orang yang berseru-seru dalam belantara. Dia menimbun lubang-lubang dan kemudian meratakan, ya, gunung-gunung. Dan kita tahu bahwa yang bicara mengenai jalan itu adalah hati manusia. Untuk sebentar nanti Yesus akan hadir dengan Roh Kudus di hati manusia, dan dengan demikian menabiskan kita sebagai umat perjanjian, sebagai umat untuk menerima warisan membangun kerajaan surga di bumi, yang sistem pemerintahan adalah keimaman. Sebab itu kita bisa lihat ayat selanjutnya pada Yesaya pasal yang ke-57 ayat 14 sampai dengan 15. Untuk jelasnya apa sih jalan itu. Ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Ya, jadi jalan berarti, ya, bicara hati manusia, ya. Tolong perhatikan ayat 15 yang menjelaskan itu. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Berarti ayat 14-15 punya hubungan. Dikatakan bahwa hati manusia itu yang harus diratakan, dibentuk kembali, yang sudah berlobang-lobang dengan segala macam penderitaan, sakit hati, dengan segala macam ya kepahitan hati, maka itu harus ditutup kembali, diperbaiki kembali. Sudah bentuk dengan dosa, kenajisan, kesalahan yang sudah menghancurkan seperti lobang-lobang seperti itu. Begitu juga gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung masalah yang menghadang kita, sehingga kita tidak bisa dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk bisa dapat dipakai sebagai alatnya. Makanya harus diratakan, atau gunung-gunung kecongkakan, gunung-gunung kesombongan itu harus diratakan, supaya kita menjadi tanah yang rata, dan situ di mana Tuhan akan berjalan dan bisa dapat memakai kita sebagai alatnya
untuk supaya membangun suatu rencana yang luar biasa, rencana yang dahsyat, rencana yang sangat istimewa, yaitu membangun kerajaan imam di bumi ini. Percaya, bilang amin. Saudara dan saya punya panggilan seperti ini, panggilan utama, panggilan tertinggi, panggilan istimewa, dan panggilan agung dan mulia ini, saudara. Makanya engkau harus mengerti panggilan ini, bukan jadi jemaat yang biasa saja, tapi harus masuk dalam rencana ini. Maka engkau akan jadi pribadi keluarga yang sangat berbahagia, karena engkau bisa dapat diberkati dengan berbagai macam fasilitas surgawi dan juga fasilitas duniawi bisa menjadi bagianmu hari ini seterusnya sampai selama-lamanya. Saudara perhatikan di sini. Yang menggenapi yang pertama, Yohanes anak Sakaria Elisabet. Dan karya dia adalah lewat baptisan. Sebab itu bagaimana caranya atau sarana apa yang dipakai, alat apa yang digunakan oleh Yohanes untuk bisa memperbaiki, meratakan ya hati manusia yang sudah berlobang-lobang. Kemudian hati manusia yang penuh dengan ya katakanlah gunung-gunung masalah, persoalan, kecongkakan harus diratakan. Satu alat yang digunakan adalah baptisan. Saudara perhatikan. Baptisan untuk supaya membuat jalan raya bagi Tuhan. Mempersiapkan jalan untuk Raja Kemuliaan bisa akan hadir di setiap manusia. Saudara dan saya, setiap bangsa, kaum, suku, dan bahasa. Alat yang digunakan Yohanes, dia seorang nabi yang mempersiapkan ya jalan bagi anak Allah yang maha tinggi. Saudara, tidak ada mujizatnya, tidak ada kitabnya. Semua nabi punya kitab, saudara. Yohanes nabi luar biasa, tapi tidak punya kitab, tidak pernah bikin satu tanda heran mujizat. Tapi satu yang digunakan, satu sarana, ya satu pekerjaan yang luar biasa yang dia kerjakan adalah mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Adalah prosesnya, caranya lewat baptisan. Sebab itu banyak sekali teolog berkata baptisan bukan hal yang penting. Dan baptisan bukan syarat keselamatan. Biarlah hari ini menjadi bahan perenungan buat kita. Dan kita bisa melihat betapa pentingnya. Sebab itu Yohanes digelari, ya Yohanes Pembaptis. Cuma satu karya yang dia buat, baptisan. Masa kita berkata dia tidak penting? Sedangkan dia mengenapi juga nubuatan Nabi Maliahi. Karena dia diperlengkapi dengan kuasa dan otoritas seperti Nabi Elia. Dan kita tahu itu adalah baptisan yang dia gunakan. Alat sarana yang dia pakai adalah baptisan. Maka disebut dengan Yohanes Pembaptis. Ya seperti Maliahi pasal yang keempat ayat 5 dikatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Bicara hari Tuhan itu bagaimana kehadiran Tuhan dalam membangun kerajaannya. Dan hari Tuhan yang ditunggu-tunggu yang pertama itu adalah kehadiran Yesus yang pertama kali di muka bumi ini. Dia katakan maka ia akan membuat hati, perhatikan hati. Bapak-bapak berbalik kepada anaknya, pemulihan hati manusia. Bapak dengan anaknya, Bapak surgawi dengan umatnya. Kemudian Bapak di sesama juga ya Israel dan juga bangsa-bangsa. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Terjemahan yang pas adalah supaya jangan aku datang memukul bumi dengan kutuk. Kita lanjut. Haleluya. Sarana yang digunakan adalah baptisan. Mari kita lihat dalam Injil Matius pasal 3 ayat 5, 6 dan 11. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Ayat yang ke-6. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ya, jadi sungai Yordan dipakai Yohanes juga sebagai ya untuk membaptis orang pada zaman itu. Sudah mereka mengerti rencana ini dan mereka bertobat untuk mau memberi diri masuk dalam rencana Allah. Maka ya digunakan satu tempat yaitu di sungai Yordan untuk bisa membaptis. Dan bicara sungai itu pasti baptisannya adalah selam. Ya bukan percik. Sudah nggak usah jadi perdebatan lah, itu sudah memang ya Alkitab secara baku mencatat seperti itu. Kemudian ayat yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Yohanes katakan seperti ini. Tapi yang datang kemudian daripadaku, siapakah dia? Yesus. Lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ya, artinya Yesus yang sudah dipermuliakan, ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi Yohanes bilang, aku baru membaptis saja dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi baptisan akan dilengkapi lagi, disempurnakan oleh Yesus yang sudah dipermuliakan naik ke sorga, sehingga kasutnya tidak layak melepaskannya. Maka Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan
api. Jadi maka kita lihat, kita setiap pengikut Yesus yang masuk dalam rencananya harus lewat 3 baptisan: air, Roh Kudus, dan api. Sebagaimana Israel juga, ya, mereka dibaptis dalam Laut Tiberau, dibaptis oleh awan, dan juga padang gurun itu merupakan baptisan bagi mereka, memproses mereka, ujian bagi mereka, menguji bagi mereka bagaimana ketaatan mereka, kepercayaan mereka, iman mereka dalam rangka mempercayai Tuhan. Itu masuk dalam baptisan api padang gurun. Saudara lihat, haleluya. Kita lanjut lagi pada ayat selanjutnya. Kita bisa juga baca dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat 1-6. Ini banyak ayat yang saya taruh supaya menjadi pembanding, saudara, betapa pentingnya baptisan ini. Ya, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah, ayat 2. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ya, nubuatan ini mengenai Yesus, tapi didahului oleh Yohanes yang mempersiapkan jalan. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikian Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah, perhatikan, bertobatlah, dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ayat selanjutnya, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh Yudea, daerah Yudea, dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Ya, sebab itu saudara perhatikan, ada pertobatan, ada baptisan, dan Yohanes menyampaikan, memproklamirkan bahwa bertobat karena kerajaan sorga sudah dekat. Jadi 3 hal ini sudah perhatikan: bertobat, kerajaan sorga, dan baptisan. Ya, berarti untuk masuk di dalam rencana kerajaannya, untuk menjadi imam-imamnya harus bertobat dulu, tinggalkan ya. Nama bertobat itu metanoia atau metamelomai, adalah bagaimana kita merubah balik 180 derajat, yang tadinya menuju kepada kegelapan sekarang menuju kepada terang. Itu metanoia. Jadi bertobat dulu, berbalik dari semua kefasikan kita, berbalik dari hidup hilang lama kita, masuk di dalam rencana Allah. Itu namanya bertobat. Kemudian memberi diri dibaptis, baru kita jadi orang kerajaan. Seperti itu ayatnya bilang, seperti itu. Ya, dengan sarana yang sudah disiapkan. Dan Tuhan mengutus Yohanes yang pertama untuk memperkenalkan yang namanya baptisan. Ya, kemudian juga ada juga di dalam Injil Lukas 3 ayat 3-6. Tapi saya senang kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 29-31. Ini ada hal yang penting yang saya mau angkat di sini. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes langsung sebagai nabi, dia bernubuat, dia lihat Yesus, dia bilang, ini anak domba Allah. Apa hubungannya, saudara? Karena sebentar nanti domba ini akan disembelih di atas bukit Golgota, dan darahnya itu akan menebus dosa kita, kejahatan kita, pelanggaran kita, dan dari itu juga merupakan meterai perjanjian baru yang di dalamnya ya adalah hak untuk kita bisa dibawa masuk dalam rencana mulia Allah, rencana agungnya untuk menjadi imam-imam dan raja. Percaya bilang amin. Ya, kemudian lanjut ayat yang ke-30. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ya, artinya Yesus memang ada sebelum dia. Tapi dan datang secara lahiriah ini ya baru sekarang datang. Tapi Yesus kan sudah ada. Dan ada pada zaman yang purbakala, dari sebelum dunia jadikan, Yesus sudah ada. Karena dia adalah firman yang bersama-sama dengan Allah itu sendiri. Kemudian ayat 31 saudara perhatikan. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air. Perhatikan kata ini. Jadi Yohanes diutus memang khusus satu pekerjaan. Tujuan khusus. Hanya untuk apa? Membaptis dengan air. Sebagai tanda pertobatan. Supaya dinyatakan kepada Israel. Lewat proses ini, Yohanes membuka jalan. Kemudian baru Yesus muncul lagi. Ya, sudah perhatikan ini. Ini proses. Bertahap seperti ini. Dalam satu rencana Allah yang luar biasa. Masakan baptisan tidak penting, saudara? Haleluya, menjadi bahan perenungan buat kita. Karena baptisan itu juga adalah satu cara untuk Tuhan memulihkan hati manusia. Dipersiapkan sebagai jalan yang layak. Jalan raya bagi Yesus
untuk hadir di setiap pribadi. Percaya bilang amin. Dan itu kita bisa baca dalam surat 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Demikian jelas Petrus mengatakan ini. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Artinya oleh analoginya ya, baptisan karena bicara mengenai di atas adalah Noh diselamatkan lewat bahtera, dan kiasannya yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Perhatikan, jadi yang baptis itu mandi ini bukan untuk yang di luar kotor-kotor secara jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Oleh apa? Oleh kebangkitan Yesus Kristus. Perhatikan, berarti baptisan itu adalah untuk membersihkan hati nurani kita yang kotor dengan segala kenajisan, segala kutuk, ya segala bentuk-bentuk kejahatan, kesalahan pada masa lalu maupun yang pada saat kita sudah ya dapat juga menjadi orang yang sudah bisa mengerti dan melakukan hal yang salah. Maka semua ada dalam hati kita itu diselesaikan untuk dimurnikan kembali, dipulihkan kembali menjadi hati nurani yang baik atau jalan yang raya, yang layak untuk bagaimana Raja kemuliaan sebentar nanti akan hadir dengan Roh Kudusnya di dalam hati setiap manusia. Disitulah kesempatan kita akan berlayak, diberikan otoritas, diberikan hak istimewa untuk ya terlibat dalam rencana membangun kerajaan surga di bumi sebagai imam-imam yang akan memerintah bersama-sama dengan Yesus. Percaya bilang amin. Haleluya. Selanjutnya pada Ibrani pasal yang ke-10 ayat 20 sampai 22. Ini penting, ayat-ayat kunci untuk kita mengerti. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Perhatikan, jalan yang baru. Dan bicara mengenai hati manusia. Dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ya, ayat 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Dan rumahnya itu adalah kita. Kita juga sebagai imam-imam. Kemudian dia tidak tunduk kepada peraturan Harun, tapi Melkisedek. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Tolong perhatikan di sini bahwa setiap orang yang terlahir dari kandungan ibu, hatinya tidak pernah bersih dan tulus ikhlas. Selalu ada membawa dosa dan kesalahan. Ya, seperti Daud katakan dalam Mazmur 51 ayat yang ke-7. Tidak ada seorang manusia yang lahir dengan hati yang bersih. Semua hati kita, hati yang kotor, hati yang mengandung dosa dan kesalahan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Seperti Daud katakan ketika ditegur oleh seorang Nabi Nathan, karena kesalahannya telah mengambil Batseba, istri Uria orang Het itu, saudara. Dan dikatakan kesalahan dan dosa telah mengikuti aku dari sejak kandungan ibuku. Sebab itu setiap kita yang terlahir, mungkin dari negara agama yang lain berkata bahwa seorang bayi yang terlahir memiliki ya hati yang bersih seperti kertas putih yang belum ada tulisan dan coretannya. Tapi kalau kita iman Kristen ya berkata bahwa setiap kita yang terlahir dari kandungan ibu, bahwa kita membawa ya satu benih dosa dan juga benih kesalahan yang dititipkan oleh orang tua kita, sehingga hati kita menjadi hati yang tidak bersih, hati yang kotor, hati yang tidak tulus ikhlas. Ya, sebab itu dikatakan di sini, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Bagaimana hati kita bisa tulus ikhlas? Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni, dan ini merupakan ya bicara mengenai baptisan air. Ya, di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 22 ini itu berbicara mengenai baptisan air. Sudah percaya bilang amin. Ya, ayat ini tidak kemana-mana. Sebab itu mari kita akan lihat pada bagian yang berikut, pada B2, tadi B1 kita bicara mengenai seorang Yohanes yang menggenapi semua rencana kerajaan sorga. Dan dia kita lihat ya, bagian yang berikut adalah Yesus dan murid-muridnya. Yohanes sudah, karena dia mendahului Yesus. Nah sekarang Yesus dan murid-muridnya menggenapi rencana kerajaan sorga. Ya, kita lihat dari awal pemberitaan Yesus. Ketika ya Yohanes sudah melayani, Yesus juga ya punya rombongan sendiri, punya grup sendiri, ya punya pasukan tersendiri dengan murid-muridnya zaman itu. Dan awal pemberitaan Yesus, tolong perhatikan. Awal pemberitaan Yesus dalam pelayanannya adalah kedatangan kerajaan sorga, bertobat, dan baptisan. Ya, mari kita baca Injil Matius pasal 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Seperti sama saja seruan ini juga dilakukan oleh Yohanes, bertobatlah
Ya, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi saudara lihat di sini, seruan pertobatan dan juga seruan bahwa kerajaan sorga akan datang, akan dibangun di atas muka bumi. Ya, perhatikan itu saudara. Kemudian kita bisa lihat juga dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat 14 sampai 15. Ayat ini akan menjelaskan satu dengan yang lain sehingga komplit, sempurna, jadi utuh. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ya, harusnya ini Injil kerajaan Allah. The gospel of the kingdom of God. Nah, itu seperti itu. Ya, di sini katakan dia memberitakan atau preaching the gospel of the kingdom of God. Ya, oke. Jadi Yesus memberitakan juga sama seperti Yohanes, dia membawa Injil kerajaan Allah. Ayat lanjut 15. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sudah perhatikan di sini, ada seruan kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian bertobat dan percaya kepada Injil. Ya, seperti itu sudah tertulis. Dan ya, kita tahu bahwa Yesus juga memberitakan pemberitaan pewartaan yang sama dengan Yohanes. Melanjutkan Yohanes ketika Yohanes sudah ditangkap ya oleh Herodes saat itu. Kemudian kita bisa melihat lagi di dalam Injil Lukas pasal yang keempat ayat 43 sampai 44. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku memberitakan Injil kerajaan Allah. Ya, perhatikan Injil yang isinya kontennya adalah kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Yohanes diutus juga untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobat, baptis. 3 pemberitaan ini, saudara perhatikan ini. Yesus pun sama, bicara lagi kerajaan Allah sudah dekat, bertobat, dan kita akan lihat nanti juga bicara mengenai baptisan, ya. Jadi Yesus datang ini memang tujuan utamanya adalah untuk ya membangun kerajaan sorga di bumi. Kemudian 44, dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah di Yudea, ya. Sinagog saat itu ya, bukan di Bait Allah di Yerusalem, tapi ya semacam Bait Allah kecil itu namanya sinagog ya. Dan Yesus beritakan juga Injil kerajaan sorga ini di rumah-rumah ibadah dimanapun dia hadir di sana. Ya, dia beridar-idar di Timur Tengah di sana, di sekitar ya daerah di daerah Nazaret, Bethlehem, ya Yudea, di situ semua dia beritakan Injil kerajaan Allah, saudara. Haleluya. Dan kita bisa melihat Yohanes pasal yang ketiga. Ini untuk jelasnya penting sekali. Kenapa banyak ayat yang saya tampilkan ini? Karena ayat ini menjelaskan satu dengan yang lain untuk kita bisa mengerti betapa pentingnya rencana kerajaan ini. Dan bicara ya kontennya itu adalah bagaimana kedatangan kerajaan sorga, bertobat dan baptisan. Ya, ayat dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 22 sampai 26. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama dengan mereka dan membaptis. Perhatikan, Yesus beritakan juga kerajaan sorga, bertobat, kerajaan sorga sudah dekat, dan dia juga membaptis sudah dengan murid-muridnya. Ayat selanjutnya, akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air. Tidak kebetulan ayat ini menjelaskan, saudara. Kenapa Yohanes memilih 2 tempat? Satu di Sungai Yordan, tentu banyak airnya. Kemudian kenapa dia pilih di Ainon? Yohanes juga membaptis dengan murid-muridnya, dan kita tahu Yesus juga membaptis dengan murid-murid. Sudah ada 2 grup ini, saudara lihat, yang bekerja bersama-sama saat itu. Tapi berbeda lokasi mereka bekerja, tapi sama-sama memberitakan pemberitaan yang sama. Bertobat, kerajaan sorga sudah dekat, dan mereka membaptis. Sudah perhatikan ya. Sebab di situ banyak air. Tidak kebetulan ayat ini dijelaskan kenapa pilih Ainon, karena Ainon banyak air. Kenapa butuh banyak air untuk baptisan? Berarti untuk baptisan selam. Titik. Itu Alkitabiah. Gak usah didebatkan. Ya, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Ya, jadi cuma percik 1 ember aja butuh air. Gak perlu cari ya yang sungai, gak perlu lagi di Ainon yang memang banyak airnya. Haleluya. Kebenaran menyatakan demikian. Proses ya demikian baptisannya. Kita lanjut lagi di ayat yang ke-24. Sebab waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara, jadi masih kerja
Yohanes dengan muridnya, Yesus dengan muridnya, pemberitaannya juga sama, kerajaan sorga sudah dekat, bertobat dan membaptis. Saudara perhatikan ya, sama-sama dua grup ini bekerja. Kemudian ayat selanjutnya kita baca, maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Karena orang Yahudi sudah mengenal yang namanya penyucian. Itu pentahiran mereka dari perjanjian lama tuh, dan mereka masih terus terbawa sampai saat itu penyucian disebut dengan mikvah atau mikvah. Ya, mereka mencuci diri, mentahirkan diri, dan kemudian Yohanes menampilkan ya satu cara yang lebih sempurna yang namanya baptisan. Kemudian ayat selanjutnya 26, lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, Yohanes dipanggil guru juga saat itu, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, siapa dia? Yesus tentunya, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Saudara perhatikan, Yohanes mendahului Yesus, sama kerja mereka. Seru-seruan bertobat, kerajaan surga sudah dekat, dan membaptis. Yesus sama pun melakukan itu. Ya, dengan Yohanes juga bersama-sama, Yohanes dengan grupnya sendiri, Yesus juga dengan grupnya sendiri. Sudah perhatikan, seruannya sama, pemberitaannya sama, pewartanya sama. Bertobat, kerajaan surga sudah dekat, dan juga membaptis, saudara. Masa ini gak penting sih? Kalau renungkan baik loh. Haleluya. Kemudian kita lanjut Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang pertama. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Jadi saudara di sini, Yohanes spesialis membaptis. Tapi ketika Yesus muncul bersama-sama dalam grup tersendiri, ternyata Yesus membaptis lebih banyak dari Yohanes. Saudara perhatikan. Lebih banyak, ayat ini menjelaskan seperti itu. Nah, saya stressing kembali lagi di sini. Ya, itu awal daripada pemberitaan Yesus ketika dia ya datang dalam pelayanannya. Dan sekarang kita bisa melihat lagi akhir pemberitaan Yesus dalam pelayanannya adalah tentang apa? Kerajaan sorga dan baptisan. Sebelum dia terangkat ke sorga, sesudah bangkit 40 hari, dia datang mengunjungi semua murid-muridnya, menguatkan mereka. Dan Alkitab mencatat dalam Kisah pasal yang pertama ayat 3-5 kita akan baca. Ini akhir pemberitaan Yesus kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Perhatikan baik, berulang-ulang dia menampakkan diri dan memberitakan hanya satu pokok pemberitaan adalah mengenai kerajaan Allah. Haleluya saudara. Ya, dia beritakan kerajaan Allah. Berarti penting saudara. Awal pemberitaannya sekali lagi saya katakan, kerajaan Allah, baptisan. Ya, kemudian di akhir pelayanan dia sebelum naik ke sorga, dia juga berulang-ulang dia berbicara tentang kerajaan Allah. Sebab itu fokus saudara. Mari kita fokus di sini, karena ini memang penting sekali. Dan kita lanjut pada ayat selanjutnya, ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ya, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Artinya saudara, di akhir pelayanan Yesus sebelum dia terangkat ke sorga, dia tetap berulang-ulang ya mengingatkan murid-muridnya persoalan kerajaan sorga dan juga persoalan baptisan. Baptisan, kerajaan sorga, baptisan. Berarti sangat amat penting. Tolong dengar baik. Tolong dengar baik. Ini bagian yang tidak bisa terpisah. Ya, di akhir Yesus berkata mengenai tentang kerajaan Allah dan juga tentang baptisan. Jelas ya? Yohanes pun sama. Di awal pemberitaan juga Yesus kerajaan sorga, bertobat dan baptisan. Di akhir pemberitaan Yesus dalam pelayanannya adalah tentang kerajaan sorga dan baptisan. Sekarang kita lihat selanjutnya. Bagian yang ketiga, pemberitaan rasul-rasul sesudah Yesus naik ke sorga.
Ya, ini bagian ketiga tadi. Yang pertama Yohanes, kedua ditindaklanjuti oleh Yesus dan murid-muridnya. Yang ketiga sekarang oleh rasul-rasul sesudah Yesus naik ke sorga. Dan ada tiga yang saya angkat di sini, ABC. 3A, Petrus pada hari Pentakosta. Dia berkhotbah pada hari Pentakosta. Ya, 10 hari sesudah Yesus naik ke sorga, turun Roh Kudus di balkon Yerusalem, dan Petrus tampil begitu gagah berkhotbah. Dan dia berkhotbah tentang apa? Kerajaannya, kerajaan Allah. Dan juga ada seruan bertobat dan juga baptisan, saudara. Sama pemberitaan ini. Mari kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 29 sampai 32. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Daud lagi diangkat. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Jadi dia mau stressing ini, Daud sudah selesai. Ini yang nubuatan dari Daud ini yang sekarang digenapi ini. Tetapi ia adalah seorang nabi. Ya, Daud nabi ya berarti. Dan dia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Siapa? Yesus. Ayat lanjut. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasan atau pembusukan. Ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ini Petrus berkhotbah seperti itu. Jadi Petrus bicara mengenai bagaimana ya dinasti kerajaan Daud ya. Itu kerajaan dilangsungkan Mesias Yesus yang juga sebagai raja akan mendirikan juga kerajaan sorga di bumi. Ini bicara juga mengenai kingdom, saudara perhatikan. Kemudian ayat yang ke-38. Ketika orang terharu mendengar itu, terus mereka berkata, apa yang harus kami buat? Dan Petrus berkata seperti ini. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, perhatikan bertobat. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Bertobat, baptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi sudah perhatikan di sini. Bertobat untuk jadi orang kerajaan, ya. Kemudian ya dibaptis dan menerima Roh Kudus. Itu pemberitaan rasul-rasul sesudah Yesus naik ke sorga. Maka ayat 41 kita baca. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Perhatikan dibaptis. Betapa ini penting. Pintu masuk dalam rencana kerajaannya. Tanpa dibaptis tidak masuk dalam rencananya. Itu kata Alkitab. Jangan dibantah, itu kata Alkitab. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah-tambah. Kira-kira 3.000 jiwa. Haleluya. Menjadi orang-orang pewaris kerajaan sorga. Ya, bertobat, dibaptis, terima Roh Kudus. Ya, percaya bilang amin. Itu Petrus, saudara. Kemudian rasul yang berikut, Filipus, salah satu murid Yesus dan 12 murid. Sesudah Yesus naik ke sorga, karena Yesus bilang dalam kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea sampai Samaria, ujung bumi. Dan Filipus pergi ke Samaria untuk memberitakan Injil tentang kerajaan Allah. Ya, dan kita lihat di sini juga apa yang Filipus beritakan itu. Kemudian mereka terima dan mereka memberi diri mereka dibaptis air dan juga dibaptis Roh Kudus. Kita bisa baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 12 sampai 17. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang apa? Tentang kerajaan Allah, tentang kingdom of God. Itu pemberitaan pokok mereka. Kerajaan Allah, dan kita tahu sistem kerajaan ini adalah keimaman. Imamat yang terjadi, pemerintah. Dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka apa? Dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kerajaan Allah, pertobatan, baptisan. Sama rasul-rasul memberitakan. Seperti itu, saudara. Lanjut ayat selanjutnya, ayat yang ke-13. Simon sendiri juga menjadi percaya. Simon itu tukang sihir, bikin banyak tanda heran juga. Tapi waktu dia dengar pemberitaan Filipus, dia jadi percaya, dia juga turut dibaptis. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi
ketika Filipus melayani orang-orang Samaria. Ayat selanjutnya 14. Ketika rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ untuk apa, saudara? Ketika Filipus sudah sampaikan Injil kerajaan ini dan mereka terima, dan banyak sekali laki-laki dan perempuan ya, mereka di kota Samaria itu. Salah satu adalah Simon tukang sihir yang banyak sekali membuat tanda heran, juga percaya dan dibaptis juga. Dan kemudian ketika Petrus dan Yohanes ada di Yerusalem, mendengar bahwa tanah Samaria telah mendengar Injil dan telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka telah dibaptis dengan air, maka Petrus dan Yohanes diutus ke situ untuk apa? Ayat yang ke-15. Setiba di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Tolong perhatikan, mereka sudah percaya Yesus, sudah dibaptis dalam nama Yesus. Yang pasti ya, SOP-nya pasti dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang Samaria, dengar baik ya. Tapi Petrus dan Yohanes diutus ke sana. Untuk apa, saudara? Sedangkan perjalanan tuh mereka jalan kaki loh, karena orang sederhana zaman itu. Mereka orang sederhana, dan jaraknya diperkirakan 35 sampai 40 km dari Yerusalem sampai ke Samaria, saudara. Bukan satu perjalanan yang pendek, saudara. Dan setiba di situ, itu kedua rasul berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab itu ada yang berkata, kalau kita percaya Yesus serta merta terima Roh Kudus, saya tahu bahwa ini tidak demikian, saudara. Kita sudah percaya Kristus, dibaptis air, ada satu proses lagi untuk terima Roh Kudus dalam hati kita. Itu harus lewat penumpangan tangan untuk bisa memperoleh Roh Kudus. Bukan serta merta otomatis percaya langsung terima Roh Kudus. Tidak, ada proses. Ada proses. Memang di Efesus berkata seperti itu. Tapi kan ayat lain juga kan menguatkan untuk bisa saling menjelaskan satu dengan yang lain. Ya, bahwa orang yang sudah percaya Yesus memang akan terima Roh Kudus. Tapi proses terima seperti ini. Karena ya, perhatikan Petrus dan Yohanes diutus untuk menemui semua orang-orang Samaria yang sudah dibaptis oleh Filipus. Ya, laki-laki dan perempuan, tidak disebut jumlahnya, tapi cukup banyak saat itu mereka percaya. Sampai salah satu termasuk adalah Simon, ya, seorang tukang sihir saat itu. Nah, dia tanya sebelum mereka datang, itu mereka didoakan khusus untuk terima Roh Kudus karena mereka belum terima Roh Kudus. Sebab itu mari baca ayat 15. Setiba di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Ayat 16 berkata, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Sudah perhatikan, ini kan jelas secara eksplisit berkata bahwa orang yang terima Yesus, percaya, kemudian dia dibaptis, baptis air, itu baptis pasti pakai nama Tuhan Yesus dan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu tidak serta-merta otomatis terima Roh Kudus. Itu baru hatinya dibersihkan untuk jadi jalan yang lurus untuk bagaimana Raja Kemuliaan tiba, itulah Roh Kudus. Makanya kita akan baca ayat yang ke-17. Dengar baik, saudara. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Jadi sudah dibaptis oleh Filipus, Petrus dan Yohanes datang ya dari Yerusalem ke Samaria, khusus berdoa menumpangkan tangan pada orang yang sudah dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus untuk terima Roh Kudus. Dan mereka terima Roh Kudus. Dan tanda terima Roh Kudus, berkata-kata dengan bahasa lidah atau bahasa roh sesuai terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, atau speaking in tongue, atau glossolalia. Setiap orang yang terima pertama baptisan Roh Kudus, itu dia berglossolalia. Kalau karunia berkata-kata dengan bahasa roh, itu atau bahasa lidah disebut dengan senolalia, bukan glossolalia. Berbeda, saudara. Kalau ini adalah glossolalia, dia berkata-kata dengan ya bahasa lidah atau bahasa roh. Di sini memang secara eksplisit tidak tertulis, tapi secara implisit kita bisa katakan bahwa mereka pasti berkata-kata dengan bahasa lidah. Karena apa? Kita bisa baca ayat yang ke-18. Ketika Simon melihat, Simon tukang sihir ini yang sudah percaya, juga sudah turut dibaptis.
bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya. Ia menawarkan uang kepada mereka supaya mereka beri kuasa supaya ditumpangin tangan orang terima Roh Kudus. Ya, nah 19 kita baca. Setelah berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seorang, ia beroleh menerima Roh Kudus. Sudah lihat di sini. Pertanyaannya sekarang, apa yang Simon lihat? Kalau sampai Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan pada orang-orang, ya di Samaria yang sudah dibaptis oleh Filipus, kalau tidak ada manifestasi, ya, atau gerakan fisik yang lain, pasti Simon tidak tertarik, saudara. Memang secara eksplisit tidak ditulis bahwa sesudah mereka terima Roh Kudus, mereka tuh berkata-kata dengan bahasa lidah. Tapi kita lihat ayat yang ke-19, ayat 18 tadi, bahwa Simon melihat sesuatu sebab itu dia tertarik. Dan dia berkata kepada Petrus, aku bayar, kau beri kuasa itu kepadaku, supaya ketika aku menumpangkan tangan juga orang bisa menerima, ya, mujizat yang sama. Pasti Simon lihat sesuatu. Ya, ada gerak fisik atau tanda fisik. Dan kita tahu itu disebut dengan manifestasi. Dan manifestasi orang terima Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus adalah dia akan diberi kemampuan supranatural, tolong dengar baik. Berkata-kata dengan bahasa lidah, dengan bahasa roh, atau glosolalia, atau speaking in tongue, itu kebenaran. Haleluya. Tanpa tanda ini tidak membuktikan dia sudah terima Roh Kudus, walaupun dia percaya sama Yesus. Karena ayat ini jelas berkata demikian. Haleluya, percaya bilang amin. Sebab itu saudara berjuang, orang lain juga bisa menerima kasih karunia ini, bisa menerima hal yang istimewa ini, untuk bisa jadi, ya, mendapat warisan untuk masuk di dalam kerajaan, menjadi anggota kerajaan, sebagai imam-imam untuk membangun kerajaan sorga di bumi. Ya, haleluya, saudara. Filipus bicara kerajaan Allah, baptisan air dan Roh Kudus. Yang ketiga, yang C ini. Kalau tadi Petrus sudah juga kerajaan, bertobat dan baptisan. Ini B, 3B. Filipus juga kepada orang Samaria, juga tentang kerajaan Allah, baptisan dan Roh Kudus. Kemudian C, Paulus. Saya ambil 3 contoh, masih banyak contoh, tapi 3 contoh ini sudah cukup membuktikan bahwa inilah kebenaran. Paulus di Efesus. Ya saudara, singkatnya pada Kisah Rasul 18, teman Paulus itu namanya Apolos. Dia menginjil sana, dia orang Efesus, dia luar biasa pengajar baik. Dan ketika mereka percaya, dia membaptis mereka tapi pakai cara Yohanes, sudah lihat. Kemudian Paulus datang untuk apa? Memperbaiki baptisannya. Ya, saya ulangi lagi. Sebelum Paulus datang ke Efesus, Apolos sudah datang ke Efesus. Orang-orang di Efesus itu percaya dewi-dewi. Yang terkenal tuh Dewi Artemis yang mereka percayai. Kemudian Apolos datang ke sana memberitakan Yesus dan mereka percaya. Kemudian Apolos membaptis mereka, tapi baptisannya cara Yohanes. Perhatikan ya, kalau Yohanes cuma air saja, belum ada Roh Kudus, karena Yesus belum naik ke sorga. Kan Yesus harus mati dulu, dikuburkan, bangkit, naik ke sorga. Ya, sesudah itu 50 hari kemudian baru turun, ya, Roh Kudus dari kematian, atau 10 hari dari kenaikan ya ke sorga. Baru di situ baptisan berubah jadi air dan Roh Kudus. Apolos masih mengikuti cara lama Yohanes, padahal Yesus sudah membaharui semua itu. Dan kita tahu itu Yesus katakan dalam Kisah 1 ayat yang ke-5 tadi, bahwa Yohanes membaptis kamu dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Di zaman Kisah Para Rasul, baptisan sudah sempurna, sudah lengkap. Harus air berpasangan dengan Roh Kudus. Kalau zaman Yohanes hanya air saja. Dan Yohanes sudah menubuatkan itu, bahwa aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi dia yang datang kemudian, yang lebih berkuasa daripadaku. Kasutnya aku tidak layak membukanya. Dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jelas, saudara. Dan ini sudah tiba saatnya, bahwa di zaman Kisah Para Rasul, baptisan sudah sempurna, sudah lengkap. Tidak hanya air saja, tapi air dan Roh Kudus. Percaya bilang amin. Dan kita lihat Paulus mendengar bahwa orang-orang Efesus sudah menerima Injil, dia langsung ke sana. Ya, kemudian apa yang diberitakan di situ sudah lihat juga tentang kerajaan Allah, baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Kita akan baca dalam Kisah Rasul pasal yang 19 ayat yang pertama sampai 9. Untuk jelas, ini penting sekali.
Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Perhatikan pertanyaan Paulus ini penting, saudara. Mereka sudah percaya, karena apa? Apolos sudah menginjil mereka dan membaptis mereka hanya pakai cara Yohanes. Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Orang-orang ini di Efesus sudah percaya Yesus, sudah dibaptis oleh Apolos, tapi dengan baptisan Yohanes. Yang pasti mereka pakai nama Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Ayat yang ketiga. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Ya betul. Paulus tanya, tidak terima Roh Kudus? Kalau begitu baptisan mana kamu telah dibaptis? Yohanes. Paulus menjelaskan ayat yang keempat. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, benar. Karena Yohanes bilang, aku membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Dan dia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, itu Yesus. Karena Yesus sudah berjanji, ya, tadi dalam sebelum dia naik ke sorga, dia berkata kepada murid-muridnya, oh, ingat Yohanes membaptis kamu dengan air, Kisah 1 ayat 5, dan tidak lama kemudian kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan ini sekarang sudah digenapi. Ayat yang kelima. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Siapa bilang tidak bisa baptis lagi? Kalau baptisannya sudah ya tidak berkuasa lagi, kalau kita dibaptis dengan baptisan Yohanes, walaupun pakai nama Yesus, ya, yang pasti tidak bisa terima Roh Kudus, maka kita harus baptis ulang, karena ayat ini bilang seperti itu. Ya, karena ini ceritanya seperti ini, karena ini kisah telah sejarah yang dilakukan oleh Rasul besar itu Paulus. Ya, mana mungkin salah. Ya, Paulus menulis tuh hampir setengah daripada ya kitab Perjanjian Baru, 13 kitab. Ya, oke. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat, bahasa lidah, saudara. Jadi Paulus membaptis mereka kembali, padahal mereka sudah dibaptis oleh Apolos dengan cara Yohanes, pasti salam juga. Tapi karena Yohanes tidak menerima Roh Kudus. Kemudian akhirnya Paulus membaptis mereka lagi, ya, yang pasti dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Kemudian sesudah mereka keluar dari air, Paulus menumpangkan tangannya atas mereka, dan mereka terima Roh Kudus. Dan tanda mereka menerima Roh Kudus dalam hati mereka, mereka bermanifestasi, dan manifestasi adalah berkata-kata dengan bahasa roh, bahasa lidah, atau glosolalia, atau speaking in tongue, dan bernubuat. Percaya bilang amin. Sebab itu jelas dari 3 contoh ini yang dilakukan oleh rasul-rasul sesudah Yesus naik ke sorga. Pertama, Petrus juga memberitakan mengenai kerajaan sorga, bertobat dan baptisan. Filipus juga di Samaria, dia bicara mengenai kerajaan Allah, kemudian baptisan air dan Roh Kudus. Demikian juga Paulus di Efesus, dia juga memberitakan ya tentang kerajaan Allah, baptisan air dan Roh Kudus. Kita lanjut Kisah Rasul 19, tadi ayat yang ke-7. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. 8. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Perhatikan, oleh pemberitanya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Paulus punya pemberitaan juga sama. Beritakan mengenai bertobat, baptisan. Terima sekarang bukan baptisan air lagi, tapi baptisan sudah lengkap, air dan Roh Kudus. Kemudian juga di sini dikatakan juga beritakan mengenai kerajaan Allah. Sama semua pemberitaan ini, ya. Kemudian ayat yang ke-9. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Sudah lihat, walaupun sudah jelas nyata seperti ini, ya, ayat demi ayat sudah menjelaskan seperti ini, tapi jelas ada kelompok orang yang tegar hatinya, yang menolak jalan Tuhan, yang menolak kebenaran ini, ya, bahwa ya baptisan itu hanya sekali, walaupun belum terima Roh Kudus, tapi otomatis sudah terima, padahal firman tidak berkata demikian. Dan itu mesti dibaptis ulang, bentukangan tangan dan tanda terima baptisan Roh Kudus dalam hatinya, bahwa dia harus diberi kemampuan. Tanda orang dibaptis Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa lidah. Dan itu saya mau katakan, itu pasti, itu tanda pasti dan pasti.
Kan itu dorea, bukan karisma. Itu anugerah bagi setiap orang yang sudah dibersihkan hatinya lewat penumpangan tangan, pasti terima Roh Kudus. Dan tandanya ia akan berkata-kata dengan bahasa lidah atau glosolalia. Percaya bilang amin. Ya, akhirnya saudara, dapat disimpulkan bahwa hal kerjaan sorga dan baptisan adalah dua hal penting yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Demikian dapat saya sampaikan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyambutnya, menaruh dalam hatinya, dan melakukannya. Amin. Aku suka dekat padamu, sebab Kau Allah perlindunganku. Ku datang ke tempat kudus-Mu untuk diubah, agar ku dapat ceritakan karya-Mu. Kebenaran-Mu memerintah untuk selamanya. Segenap surga bumi sujud menyembah-Mu dalam keagungan. Kami gereja-Mu mengangkat suara dan memuji-Mu. Penuhi kami dengan kemuliaan-Mu, biar kerajaan-Mu didirikan di bumi. Kebenaran-Mu memerintah untuk selamanya. Segenap surga bumi sujud menyembah-Mu dalam keagungan. Kami gereja-Mu mengangkat suara dan memuji-Mu. Penuhi kami dengan kemuliaan-Mu, biar kerajaan-Mu didirikan di bumi. Biar kerajaan-Mu didirikan di bumi. Biar kerajaan-Mu didirikan di bumi. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, bukti kasih-Mu nyata. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini, bisa menikmati roti hidup yang turun dari surga. Hamba terbatas dalam menguraikannya, tapi kami percaya Roh Kudus akan meremahi setiap firman yang sudah hamba sampaikan. Ya, sejauh mana suara ini bisa terdengar dalam setiap telinga mereka, meteraikan dalam hati mereka, biar jadi satu bahan perenungan untuk mereka bisa dapat mengoreksi kehidupan mereka saat ini. Semua kita untuk bisa dapat masuk dalam rencana yang mulia agung ini, untuk bisa mengambil bagian di dalam membangun sebagai elemen komponen untuk membangun kerajaan surga di bumi sebagai imam-imam yang rajani. Dan kami percaya satu kepercayaan luar biasa, satu kemuliaan dan penghargaan yang luar biasa yang kami terima Tuhan. Terima kasih buat rencana-Mu Tuhan. Kami kagum dan terpesona untuk bisa dapat melihat ya rencana-Mu yang luar biasa Tuhan, yang sejak Engkau desain, sejak Engkau rencanakan dari sebelum dunia dijadikan untuk kami semua pada saat ini. Kami berterima kasih Tuhan, tidak ada kata, tidak ada daya, tidak ada harta selain memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, hari ini memberkati setiap orang, setiap saudara-saudara kami Tuhan yang kami banyak kesulitan.
Tuhan berkati mereka, kuatkan mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar, yang lemah Tuhan kuatkan, yang juga tawar hati Tuhan beri semangat yang baru, beri iman pengharapan yang baru, yang punya beban berat juga Tuhan berikan kelegaan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang duka cita Tuhan berikan sukacita, karena kami percaya sukacita daripada Tuhan itulah kekuatan daripada kami semua. Di akhir dari pertemuan kami ini, kami percaya kita tidak akan meninggalkan pertemuan ini dengan tangan yang hampa, tapi ada berkat spesial yang Tuhan siapkan buat kami semua. Sebab itu dengan iman kami akan mengangkat menadahkan tangan kami, dan kami siap untuk menerima berkat yang datang dari Bapa kami yang sungguh mengasihi kami. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat ini. Tuhan Yesus akan memberkati engkau dan melindungi engkau kemanapun engkau pergi dan berada. Tuhan Yesus akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia, sehingga engkau menjadi orang hebat, ekselen, unggul di bidangmu, di usaha pekerjaanmu, di kehidupan dimanapun engkau berada. Engkau akan naik kepala dan bukan ekor. Engkau menjadi orang yang luar biasa, orang yang extraordinary, orang yang excellent, orang yang bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan Yesus akan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia, dan memberikan kita damai sejahtera yang berkelimpahan di dalam hati dan pikiran kita yang terpelihara dalam hidup kita masing-masing. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami semua terima berkat ini, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu pada seri pengajaran firman Tuhan pada minggu yang akan datang. Shalom.